Salam TAYTB. Jumpa lagi di One World Outlook, Market Update minggu kedua, Desember 2021. Saya Claudia Simanung Khalid bersama rekan kami Bapak Steven Satyayuda, selaku Head of Sales dan Marketing Ashmore Asset Management, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Selamat pagi Pak Steven, terima kasih ya Pak telah bergabung bersama kami di One World Outlook. Selamat pagi, Claudia. Baik, terima kasih, Pak. Di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang terus berangsur pulih, salah satu fokus investor saat ini telah beralih ke kekhawatiran terkait inflasi. Dari Amerika Serikat, inflasi sudah mencapai level tertingginya dalam 30 tahun terakhir, di mana inflasi PCE per bulan Oktober kemarin berada di level 5% secara year-on-year-nya. Selain dampaknya terhadap margin perusahaan, investor mulai berspekulasi bahwa tekanan inflasi ini berpotensi mendorong The Fed untuk mempercepat laju taperingnya, Pak, dan mempercepat juga rencananya untuk menaikkan suku bunga acuannya dari yang diantisipasi. Nah, bagaimana sih Pak tanggapannya Ashmore terkait dengan isu inflasi ini, dan bagaimana Ashmore melihat arah kebijakan The Fed untuk ke depannya? Ini sebetulnya kita bisa bedakan antara komponen yang sifatnya transitory dan komponen yang sifatnya structural. Nah, jadi pertama kalau kita bicara komponen yang sifatnya transitory tapi sampai saat ini masih belum menunjukkan gejala mereda, ya. Yang pertama itu adalah supply chain disruption. Pada saat misalnya kita bicara ada pandemi Delta ini memukul kebanyakan negara-negara Asia Selatan, ya, dan juga Eropa. Dan di sini kalau kita lihat di Asia Selatan itu ada satu negara seperti misalnya namanya India yang memang kalau kita lihat di sini menjadi salah satu pusat logistik, ya, karena sebagian shipping crew atau kru perkapalan di seluruh dunia itu datangnya dari India. Nah, jadi kalau kita lihat di situ ada disruption. Kemudian juga terdampak negara-negara seperti Indonesia yang memang merupakan epicentrum dari atau eksportir beberapa komoditas utama, ya. Ini menjadikan beberapa harga komoditi melonjak karena keterbatasan supply dan kesulitan pengiriman. Jadi memang yang pertama kita bicara adalah supply chain disruption. Ini yang menyebabkan menyebabkan kenaikan harga atau inflasi itu naik. Belum lagi kalau kita lihat kebijakan zero COVID yang dilakukan oleh China. Kenapa sampai sekarang hal ini masih belum mereda? Karena kembali lagi kita sekarang berhadapan dengan varian baru, yaitu Omicron, di mana varian ini juga menyebabkan pembatasan, ya, atau penguncian mobilitas yang dilakukan oleh beberapa negara, termasuk negara-negara berbasis manufacture, ya, seperti tadi kita bicara China dan juga negara-negara di Asia Selatan. Nah, memang selama supply chain disruption ini masih terjadi, kita bicara memang angka inflasi yang masih tinggi ini masih sangat mungkin kita lihat. Yang kedua, kalau kita bicara dari sisi yang sifatnya lebih structural, karena di Amerika Serikat vaccination rate-nya sudah jauh lebih tinggi, mereka sudah lebih dahulu membuka ekonomi, kita bisa melihat pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat di Amerika Serikat, ditambah dengan besaran stimulus yang diberikan pemerintah yang memang jauh lebih besar, ya. Kita lihat Amerika itu menggelontorkan kurang lebih 6-7 triliun dolar dalam hal bantuan stimulus fiskal. Nah, jadi dua hal ini yang menyebabkan inflasi ini seolah-olah persisten. Ya, bahkan kalau kita lihat di meeting terakhir, di statement terakhir, speech terakhir daripada Jerome Powell itu mengatakan bahwa sudah waktunya untuk mempensiunkan kata-kata transitory. Ya, jadi memang ini terjadi karena faktor yang semula diduga sebagai faktor transitory ternyata berlangsung lebih lama. Nah, itu kenapa memang kalau kita lihat di sini Fed itu berubah dari central banks yang sebelumnya kita lihat memberikan tone-tone yang sangat dovish, ya. Sekarang sudah cenderung menjadi lebih hawkish, ya, karena tentunya untuk mengantisipasi inflation dan aset price yang terus naik, mau tidak mau kebijakan moneter itu harus diperketat, ya. Nah, ini yang mengubah landscape daripada investment perspektif kita di tahun 2022 dari yang semula kita berangkat dari asumsi bahwa Fed masih akan cenderung dovish dan moderat,
ke arah Fed yang cenderung moderat ke arah lebih hawkish. Ya, ini karena memang inflasi terlihat persisten, dan saat ini memang kita dalam skenario bahwa kemungkinan besar Fed akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari asumsi semula itu di semester kedua tahun 2022 menjadi semester pertama. Ini juga beranjak dari asumsi bahwa tapering ya atau penarikan stimulus quantitative easing itu akan lebih cepat daripada ekspektasi semula ya. Kalau ekspektasi semula akan selesai di Juni 2022, dengan kondisi inflasi seperti sekarang, kemungkinan besar akan mundur ke Maret atau April 2022, tapering ini sudah selesai dilakukan. Namun saya harus mengingatkan ada resiko dari view ini, bahwa apa yang kita katakan ini mungkin tidak terjadi apabila pertama, ternyata varian Omicron, ya meskipun sekarang secara tone yang kita dengar itu menimbulkan gejala yang lebih mild, yang lebih tidak mematikan lah kalau kita lihat dibandingkan varian Delta dan varian Alpha. Kalau tetap ada penguncian mobilitas atau pembatasan mobilitas dalam jangka panjang, ini bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi, jelas bisa mempengaruhi. Kalau sampai pembatasan kembali dilakukan seperti itu karena varian Omicron, ya otomatis ini akan membatalkan semua view yang tadi kita katakan. Karena pada saat ekonomi kembali ditutup, ya, kembali di lockdown, ya, pemulihan akan melambat dan angka inflasi dengan sendirinya akan turun. Ya, meskipun faktor supply chain disruption akan tetap ada, tapi faktor struktural seperti kenaikan daya beli itu akan mulai melemah. Kalau misalnya ada penguncian mobilitas lagi. Jadi hal ini yang mungkin akan membuat the Fed itu kembali menjadi dovish, ya. Jadi itu dua sisi dari perspektif yang kami lihat, Claudia. Oke, terima kasih Pak Steven. Sekarang saya beralih sedikit ya ke pasar domestik, Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang, kondisi pandemi di Indonesia sudah semakin terkendali dengan kasus infeksi yang stabil di level yang rendah, pembatasan sosial yang perlahan terus dilonggarkan namun masih dijaga, dan juga tingkat vaksinasi yang terus meningkat, Pak, di mana sekitar hampir 50% dari target sasaran itu sudah menerima dosis vaksin yang kedua. Nah, untuk tahun 2022 mendatang, bagaimana proyeksi Ashmore terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, beserta katalis dan resiko apa saja sih Pak yang patut untuk diperhatikan oleh investor? Saya melihat satu prospek yang atraktif ya. Pertama karena memang ekonomi di negara-negara ASEAN pada umumnya di tahun 2021 ini tertinggal. Negara-negara ASEAN ini belum mencapai angka normal, ya kondisi seperti pre-COVID ya kita bilang. Sementara di beberapa negara berkembang lain seperti misalnya kita bicara Middle East, Eastern Europe, ya kemudian Latin Amerika, itu mereka sudah bisa mencapai level growth atau tingkat pertumbuhan ekonomi seperti pada saat sebelum pandemi COVID. Dan ini memang diakibatkan oleh beberapa hal. Kita menyadari bahwa satu, vaccination rate kita mungkin di kacamata domestik kita relatif cukup tinggi, di 35-36%, tapi kalau kita bandingkan dengan developed market, ya dengan negara-negara maju ataupun negara berkembang lain yang condong ke arah Asia, North Asia ya, Asia Utara, kita relatif masih agak tertinggal ya vaccination rate kita. Kita harapkan dengan laju sekarang, saat ini kan pemerintah kurang lebih mendistribusikan vaksin itu di angka 1,3 sampai 1,5 juta dosis per hari. Kalau laju ini bisa dipertahankan, kemungkinan besar kita akan mencapai herd immunity atau kondisi di mana 70% populasi sudah di-cover oleh vaksin dosis kedua. Itu di bulan Maret, April 2022 kita sudah bisa mencapai herd immunity 70-80%. Dan ini tentunya good news menghadapi varian-varian baru. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari 2-3 bulan terakhir ini, kita memang sudah melihat adanya tanda-tanda pent-up demand, ya. Jadi lonjakan permintaan yang terjadi setelah pembatasan mobilitas ini dibuka, ya. Kita ambil contoh misalnya penjualan otomotif, ya, yang mana kalau kita lihat di semester kedua ini pertumbuhannya sangat tinggi, dan ini juga dibantu oleh relaksasi pemerintah dalam hal pemberian pajak barang mewah dan juga pajak emisi. Nah ini penjualan mobil sudah kembali kalau kita lihat bahkan mungkin sudah
80-90% seperti level sebelum pandemik, ya. Penjualan properti di semester pertama bahkan sudah naik 62%. Kemudian kita bisa melihat di beberapa kasus seperti misalnya retail, ya, retail dan discretionary itu sudah 60-70% kembali seperti sebelum level pandemi, ya. Jadi memang ada satu lonjakan permintaan yang menurut kita memang kita perlukan di tahun 2022, karena 2021 sebagian besar ekonomi ini ditopang oleh komponen ekspor, ya. Karena ada supply chain disruption tadi, harga komoditi menjadi naik, menjadi tinggi, dan ini menguntungkan negara-negara eksportir komoditi seperti Indonesia. Kita punya surplus neraca perdagangan yang sangat luar biasa selama 1 tahun terakhir, dan ini sangat membantu kita menghadapi turbulensi eksternal yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan moneter maupun fiskal di negara-negara maju. Dan saya bisa katakan meskipun misalnya dalam 1 minggu ini rupiah relatif melemah, tapi pelemahan kita ini tetap jauh lebih baik dibandingkan pelemahan mata uang negara berkembang yang lain. Ini terjadi karena kenaikan harga komoditi membantu neraca perdagangan kita. Neraca perdagangan kita membantu kita punya current account, ya. Current account kita mungkin bisa mencapai surplus, ya, untuk pertama kalinya semenjak tahun 2013. Dan ini kondisi yang selama 10 tahun terakhir ini kita nggak pernah capai. Nah, diharapkan setelah kita menikmati era commodity boom di tahun ini, tahun depan yang menopang ekonomi kita adalah domestic consumption. Itu kenapa penting sekali kita bicara tadi pent up demand ini menjadi sesuatu yang sifatnya lebih struktural, ya. Memang kalau kita lihat kenaikan upah UMR di tahun 2022 tidak tinggi. Namun jangan lupa bahwa pemerintah juga sudah memberikan beberapa insentif dari sisi tax. Misalnya ya kalau kita lihat pendapatan tidak kena pajak kan naik, ya, dari 50 jadi 60 juta. Kemudian kalau kita lihat di sini insentif pajak bagi korporasi itu juga masih berlaku, ya. Dan nanti di awal tahun kita juga akan melakukan tax amnesty jilid kedua, ya. Dimana kalau kita berkaca dari tax amnesty yang jilid pertama, ya, kita kedatangan likuiditas ya kurang lebih sekitar 130-140 triliun. Kalau misalnya success rate daripada tax amnesty jilid kedua ini katakanlah hanya 20-30% daripada tax amnesty jilid pertama, it's still a big amount of money yang dapat membantu baik sektor real ataupun capital market, ya. Karena kalau waktu tax amnesty jilid 1 kita lihat dampaknya ke capital market yang lebih dominan. IHSG pada waktu tax amnesty jilid 1,5 tahun sesudahnya itu kenaikannya 25%. Jadi memang capital market terbantu oleh likuiditas yang lebih tinggi. Menurut kami akan menguntungkan negara kita. Dan jangan lupa juga bahwa beberapa inisiatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah di tahun 2020, tahun 2021 yang seolah nggak terlihat karena adanya pandemi, misalnya Omnibus Law, ya, itu akan mulai kick in ya di tahun 2022 untuk mendatangkan lebih banyak foreign direct investment, untuk bisa mengefisiensikan kita punya birokrasi, ya, dan ini membuat ekonomi kita menjadi lebih prospektif, ya. Ini yang saya lihat menarik di ekonomi kita. Dan kalau kita bicara di ekonomi domestik pada umumnya, ekonomi negara-negara ASEAN, ekonomi seperti Indonesia dan ekonomi seperti Malaysia, Singapura, Thailand, ya, kita ini lebih imun terhadap suku bunga yang tinggi. Karena biasanya suku bunga yang tinggi itu berdampak negatif terhadap sektor-sektor new economy. Kalau kita bicara misalnya sektor teknologi, mereka lebih sensitif terhadap suku bunga tinggi. Tapi kalau negara-negara seperti Indonesia yang notabene lebih dominan sektor old ekonominya, kita ini akan lebih imun terhadap imbal hasil yang tinggi dan suku bunga yang tinggi. Nah, ini menurut kita salah satu poin positif di mana investor akan lebih mulai shifting ke negara-negara seperti Indonesia dan ASEAN. Mungkin sampai di situ dulu, Claudia.
Baik Pak Steven, terima kasih. Lalu dengan pandangan Ashmore terhadap ekonomi Indonesia tadi untuk tahun 2022, bagaimana proyeksi Ashmore terhadap pasar saham Indonesia atau terhadap IHSG dan juga pasar obligasi pemerintah, khususnya yang tenor 10 tahun Pak di tahun 2022 mendatang? Ini juga sangat menarik. Jadi kita melihat di 1,5 tahun terakhir masa pandemi ya, kita melihat bahwa sektor-sektor di pasar saham yang menunjukkan kinerja baik adalah sektor-sektor yang sifatnya cyclical, ya terutama sektor seperti misalnya new economy. Nah, dengan ekonomi yang mulai kembali pulih, akan mulai terjadi rotasi ya, kalau menurut kami, dari sektor-sektor tersebut ke arah sektor-sektor yang lebih memiliki quality dan value. Kita lihat selama contohnya 3-4 bulan terakhir, investor sudah mulai lebih heavy ke sektor-sektor seperti misalnya banking sector, kemudian retail, ya discretionary spending, yang sebelumnya memang terpukul signifikan akibat pandemi. Ya kemudian sektor-sektor yang terkait dengan mobilitas, ya seperti misalnya jasa marga, ya toll road operator, itu diuntungkan dengan mobilitas yang kembali bergerak tinggi. Sementara sektor-sektor new economy yang semula sangat menonjol, itu mulai mengalami konsolidasi. Dan menurut saya, sekalipun mungkin IHSG saat ini tidak berada dalam level yang saya katakan murah sekali, kalau saya bandingkan dengan negara-negara berkembang dan negara-negara maju, saya masih bisa katakan bahwa Indonesia ini masih value, ya kalau kita compare dengan negara yang lain. Kalau kita lihat dari indikator saham-saham blue chip, ya large cap seperti misalnya LQ45, ya secara valuasi itu mereka masih 15% below kondisi sebelum COVID. Dan ini kita lihat beberapa saham blue chip consumer itu juga bahkan masih 20-30% below level normal atau level sebelum COVID. Jadi ini yang membuat IHSG kita punya upside. Nah jadi memang ini yang kita lihat di tahun 2022 menurut kami potensi earning growth daripada IHSG ini masih bisa double digit definitely, karena di kuartal kedua, kuartal ketiga kita sempat terganggu pandemi Delta. Nah di situ ada sedikit konsolidasi di earnings yang menurut kita bisa mengakibatkan lompatan yang lebih signifikan di tahun 2022. Dan beberapa sektor old economy kembali lagi sekalipun 3-4 bulan ini ekonomi sudah mulai recover, mereka tetap belum kembali ke level sebelum pandemi COVID. Nah, jadi ini yang membuat prospek IHSG menarik. Dan kalau pasar obligasi, saya pikir it's about time. Kita nggak bisa menyangkal bahwa siklus yang kita hadapi saat ini mungkin akan lebih membatasi kinerja daripada pasar obligasi. Sudah hampir 2 tahun ini kita punya kinerja yang cukup baik di bond market, dan kita percaya memang di siklus di mana inflasi mulai naik, suku bunga mulai naik, disinilah kita membutuhkan keseimbangan dalam portofolio pasar pendapatan tetap kita. Nah, justru dalam situasi seperti ini, kita merekomendasikan investor lebih prefer terhadap pengelolaan obligasi yang aktif dibandingkan melakukan strategi ballot strategy. Ya, ballot strategy itu jadi Bapak Ibu hanya membeli single bond, ya obligasi langsung, yang mana kalau kita lihat kecenderungan Bapak Ibu karena menginginkan imbal hasil dan poin yang tinggi, biasanya Bapak Ibu memilih tenor obligasi yang panjang, yang mana ini tenor obligasi yang paling rentan terhadap siklus kenaikan bunga dan gaji. Nah, kalau kami lebih memilih pengelolaan durasi yang aktif, sehingga Bapak Ibu bisa menempatkan dana mungkin di aset seperti misalnya reksadana pendapatan tetap, yang mana pengelolaan durasinya dilakukan dengan aktif, sehingga sekalipun suku bunga naik, kami bisa menempatkan durasi yang sesuai untuk tetap memberikan optimal siklus yang bahkan tidak bersahabat untuk pasar obligasi. Secara overall kami masih cukup positif di tahun 2022 untuk pasar saham dan sedikit lebih netral di pasar obligasi untuk tahun 2022 dikarenakan siklus inflasi dan suku bunga yang memang sudah reverse ya dibandingkan 2 tahun ini. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Steven atas paparannya yang sangat insightful. Dengan demikian sampai sudah kita di akhir sesi kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Steven yang sudah bergabung bersama kami, dan semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak di episode-episode berikutnya.
Sama-sama Claudia, terima kasih banyak. Sekian informasi dan analisa kali ini bersama Bapak Steven Satyayuda selaku Head of Sales dan Marketing Ashmore Asset Management. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan maklumat berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.